Halo Bang Bimo dan Danu, sehat semua ya? Gue Evri. Kali ini gue mau cerita tentang almarhum sepupu gue yang sudah berpulang di awal tahun 2011. Tepatnya tanggal 20 Januari 2011. Gue manggil abang sepupu gue tuh biasanya Bang Dika. Bang Dika nih punya disleksia. Dia nggak bisa baca sampai dia dewasa. Bahkan nggak lanjut sekolah dan berhenti di kelas 3 kalau nggak salah. Karena nggak naik-naik kelas. Dengan keterbatasannya, dia punya kelebihan yang bikin dia deket sama keluarga besar. Orangnya baik, rame gitu ya, ngerti mesin mobil, motor, apal banget jalanan. Jadi siapapun kalau minta antar ke tempat baru, pasti sama dia. Dan dengan gak adanya dia, kita semua kehilangan. Berawal di akhir tahun 2010, di tahun itu gue kelas 10. Tepatnya di awal Desember atau akhir November, gue lupa. Jadi kan posisi rumah dia ada di sebelah rumah yang gue tempatin. Nah, sekitar habis maghrib, tiba-tiba ada suara teriakan dari rumah dia. Kaget tuh kita sekeluarga. Gue yang tinggal di rumah nenek, ya balik lagi ya, orang Betawi ini keluarganya banyak. Jadi di rumah nenek tuh, di rumah itu tuh ada nenek, kakek gue, terus juga om, tante, sepupu, juga ibu dan adik gue. Kita semua kaget, ada apaan di rumahnya. Akhirnya om gue nyamperin ke rumah buat nyari tahu, dan ternyata si Bang Dika nih kesurupan. Terus keluarga gue yang emang udah sering banget berhadapan sama kondisi begitu, menganggap ya udah nanti di ngajiin juga sadar. Karena nenek sama om gue disebut iga jarang. Oh, iganya Apa tuh? jarang. Oh. Sebutan buat orang yang sering banget kesurupan. Jadi ngeliat orang kesurupan tuh ya biasa aja gitu. Hari berganti, ternyata abang gue kadang sadar kadang enggak. Dan lebih sering gak sadarnya. Kondisi fisiknya juga memburuk karena jarang masuk makanan dan minuman. Akhirnya keluarga mutusin buat bawa dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter bilang gak ada penyakit. Cuma diinfus biar gak lemes aja. Karena dilihat kondisi yang agak mendingan dan emang dokter juga nyuruh buat pulang, akhirnya dibawa pulang deh ke rumah. Sampai di rumah ternyata balik lagi. Kadang sadar, kadang enggak. Dan makan minum juga cuma dikit. Akhirnya dibawalah ke orang pinter. Nginep di sana. Nyokap gue juga ikut ngedampingin. Karena abang gue lumayan deket sama nyokap. Jadi nyokap ikut ngurus. Pas balik dari sana, gue tanya ke nyokap gue, "Abang gimana, Bu?" Nyokap gue bilang, "Bingung juga nih ibu. Kemarin pas abis diruqyah, dia sadar tapi cuma sebentar. Terus pas sadar dia bilang mau makan, mau minum. Dika aus, Dika lapar. Pas ibu suapin, malah dilempar. Terus dia bilang ini bukan Dika." Sambil ketawa-tawa. Kejadian itu gak lama, sekitar sebulanan kayaknya. Sampai akhirnya sebelum meninggal, keluarga gue baru keingetan untuk minta tolong ke salah satu orang pinter gitu ya, yang nggak jauh dari rumah. Kita manggilnya Abi. Banyak yang bilang beliau nih udah terkenal di kalangan jin se-Jawa Barat. Nyokap gue datang ke rumah beliau dan minta tolong buat datang ke rumah ngeliat abang gue yang saat itu kondisinya udah mati rasa. Oh. Matanya nggak mau kebuka, badannya dingin, setengah gitu dari pinggang ke kaki. Tapi kadang masih sanggup buat jawab pertanyaan orang, meski lebih banyak meracau nggak jelasnya. Tapi Abi bilang, udah telat ke Abinya. Ini air nanti dibalur dari kaki sampai pinggang sambil dibacakan syahadat. Nanti Abi nyusul. Akhirnya nyokap gue pulang, terus ngelaksanain apa yang disuruh sama Abi. Gak lama dari proses itu, abang gue megangin kakinya seakan ngasih tahu kalau nyawa dia udah tinggal setengah. Dan bener, dia pergi, ninggalin kita semua.
Bertepatan abang gua mengembuskan nafas terakhir, si Abi sampai di depan rumah. Bener katanya, udah telat. Ternyata pada saat ke orang pinter pertama, orang tua abang gua tuh dikasih tahu kalau abang gua nih mau dibawa makhluk halus karena abang gua pergi ke pantai Pelabuhan Ratu. Terus kalau nggak salah dia juga kencing di sembarang tempat. Dan itu bertepatan pada malam 1 Suro. Wah. Keluarga gua diminta buat bawa abang gua ke tempat abang gua pergi. Tapi karena abang gua kondisinya nggak bisa diajak pergi jauh, jadi belum sempat kita balikin dia ke sana. Setelah abang gua meninggal, ada beberapa cerita dari kerabat bokapnya. Katanya pernah ada yang didatengin sama abang gua. Ya cuma sekedar tiba-tiba nongol di bengkel, ngeliatin montir lagi kerja. Pas disapa, Dik, main. Terus dia senyum dan pergi. Gak lama kerabat yang punya bengkel nelfon bokapnya abang gua. Terus cerita, tadi si Dika mampir tuh, cuma bentar kesini. Terus bokapnya abang gua info kalau anaknya udah meninggal. Dan ternyata gak cuma satu orang yang dia samperin. Ada sekitar 3 kerabat yang memang dia sering nongkrong di bengkelnya. Mungkin mau pamit kali ya. Ya. Segitu aja bang, sorry lumayan panjang. Jaya terus podcast Malam Kliwon. Yoi.